Oh, Monggo, monggo. Kalau kaitannya dengan penyakit AIN itu karena melihat video-video yang di-upload, tapi sebetulnya niatnya itu untuk menunjukkan mensyukuri nikmat, tapi itu berarti penyakit AIN itu muncul dari yang melihat video itu ya Ustadz, atau gimana? Penyakit AIN itu eh, timbul dari yang menonton atau melihat video atau bagaimana itu kalau ya saya termasuk orang yang belum pinter tentang penyakit AIN ya. Karena ada macam-macamnya penyakit AIN itu. Asalnya penyakit AIN itu ya dari mata seseorang yang membawa racun. ya. Ya, jadi ada orang yang sejak lahir matanya ini memiliki kekuatan yang bisa melemahkan orang yang dia sukai atau orang yang dia benci. Misal, orang ini dia dikasih mata seperti itu ya, bawaan sejak lahir Allah kasih itu. Kalau dia lihat misalnya bunga bagus sekali dia suka, bunga itu jadi layu. Ya. Kalau dia lihat ada bayi misalnya, dia senang, bayi itu akan jadi sakit karena mata dia. Nah, maka dia penting untuk selalu berdoa kepada Allah ya dengan doa yang maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semacam dia berdoa, ya Allah berkahilah kedua mata saya. Nah, itu bagian dari penyakit ain. Ya. Jadi mata yang bisa menghipnotis orang itu mata yang bisa membuat orang kena ain dia. Karena dari mata ain itu. Ya itu yang saya pahami. Jadi kalau orang bisa menghipnotis orang lain, ya, menghipnotisnya itu sebagai tindakan yang bisa menyebabkan orang lain terkena penyakit ain, penyakit hipnotis. Ya, itu sih yang saya pahami. Nah, kapan seseorang bisa bisa apa namanya matanya itu bisa membuat orang lain sakit, membuat orang lain sedih. Kalau mata ini disertai dengan kedengkian. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Tapi itu ada juga, ada itunya ya. Ada ininya, ada di hadis itu ada doanya ya untuk tidak terkena penyakit ain. Misalnya ya Allah lindungilah aku ya, dari segala kejahatan mata apabila dia dengki. Ya. Oh, ya pernah dengar tuh. Ya. Ya, dengan bahasa Indonesia saja cukup. Baik, saya kira itu ya. Jadi, ya baik, makasih. Syukron Afwan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan kesombongan udah artinya tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau dolim itu apa, Ustaz? Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahalliha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, definisi secara bahasanya. Peci didudukin misalnya. Sepatu ditaruh di tempat sujud. Ya, itu zalim. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini orang baru masuk Islam disuruh ceramah kemana-mana. Baru masuk Islam ceramah tentang agama Islam nggak boleh. Ya, tapi kalau dia ceritakan kenapa dirinya masuk Islam itu boleh. Ya, itu boleh. Itu dia sudah 20 tahun ya silakan. Ya kalau sudah belajar dengan baik, ya, boleh mengajar. Ya justru kalau dia dapatkan
sedikit ilmu pun dia penting untuk mengajar, ya, mengajarkan kebaikan. Ya, jangan misalnya macam ini ya, Felix Yeo misalnya, ya, kan sudah lama itu, ya sudah bukan mu'alaf lagi, bukan mu'alaf. Di bidang apa dia belajar silahkan, ya bidang sejarah. Kalau di bidang hukum, ya belajar dengan baik apa tidak. Ya. Kalau kita lihat kan seolah-olah pintar baca kitab kuning, itu yang saya sanksi. Ya. Nah, pintar bisa baca kitab kuning itu belum tentu juga memahami teks Turath dengan baik. Maksudnya teks Turath itu buku klasik ya, karena bahasa kitab klasik itu tinggi sekali sastranya. Yang berbicara tentang hukum syariat itu kitab-kitab yang ya, apa namanya, bahasa sastranya tinggi. Nah, zalim ini juga tingkat-tingkat ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang paling besar ya syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mariam. Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu sungguh merupakan kezaliman yang besar. Kenapa? Karena dia menyembah makhluk Allah yang tidak berhak untuk disembah. Ya, itu kezaliman yang luar biasa. Ya, menyembah Nabi Isa ya dengan alasan itu anak Tuhan. Ya, bikin alasan sendiri yang itu tidak benar alasan itu. Ya, kalau dulu ya Manat apa tuh? Lata, Uzza dan Manat. Itu kenapa disembah oleh orang-orang Quraisy itu? Itu mereka bikin saja itu. Mereka katakan ini anak-anak perempuan Allah. Maka disembah. Kenapa menyembah anaknya tidak menyembah bapaknya? Ya, mereka katakan ya anaknya Tuhan ya pasti Tuhan. Ya, anaknya Tuhan pasti Tuhan, seperti anaknya manusia pasti manusia. Jadi Tuhan itu ada jenisnya juga. Ya, tuh. Tapi dari segi logika kan nggak benar. Ya, mata mestinya untuk beribadah dipakai untuk maksiat, telinga dipakai untuk maksiat. Itu namanya zalim. Ya. Baik, saya kira itu ya. Barakallahu fikum Pak Ustaz, jazakallahu khairan.